Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai tragedi pembantaian Srebrenica. Pembantaian ini merupakan pembantaian yang terjadi kepada kaum muslimin yang berada di Bosnia Herzegovina. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah-sejarah di masa lalu. Nah, bagaimana kisahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Menurut beberapa peneliti, pembantaian Srebrenica merupakan kekejaman terburuk terhadap warga sipil di Eropa yang terjadi di abad modern sejak Holocaust, yaitu pada Perang Dunia yang Kedua. Setelah Yugoslavia terpecah, Republik Bosnia Herzegovina terbentuk dan mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1992. Kemudian di tahun yang sama, Eropa dan PBB pun mengakui kemerdekaan republik tersebut. Tidak terima akan hal itu, pasukan Bosnia yang didukung pemerintah Serbia menyerang Bosnia Herzegovina untuk mengamankan dan merebut wilayah tersebut. Tujuan utama pasukan Bosnia Serbia adalah untuk membentuk Republik Srpska. Meski konflik utamanya terkait perebutan wilayah, namun populasi non-Serbia di bawah kendali pasukan Serbia, terutama penduduk Bosnia di bagian timur, menjadi sasaran kekerasan hingga pembersihan etnis. Nah, Perang Bosnia antara tahun 1992 hingga tahun 1995 pun dikenal menjadi periode pembersihan etnis Muslim Bosnia serta Kroasia Bosnia oleh tentara Bosnia Serbia dan pasukan paramiliternya. Nah, pembantaian Srebrenica dimulai pada 11 Juni 1995. Di mana ketika itu pasukan Bosnia Serbia yang dipimpin oleh Komandan Ratko Mladic menduduki kota Srebrenica. Sehingga ketika itu, kota itu pun jatuh ke tangan pasukan Bosnia Serbia dalam 5 hari dan sejak itu pembantaian mulai terjadi. Dalam waktu kurang dari 2 pekan, pasukan Serbia Bosnia secara sistematis membunuh lebih dari 800 Bosniak. Nah, Bosniak ini adalah sebutan untuk umat muslim yang berada di Bosnia. Laporan menunjukkan beberapa dikubur hidup-hidup. Sementara beberapa orang dewasa dipaksa untuk menonton anak-anak mereka dibunuh. Nah, tak hanya pembantaian, pasukan Bosnia Serbia juga melakukan kejahatan hingga pemerkosaan terhadap perempuan Bosnia Muslim. Nah, beberapa korban yang selamat dari pembantaian mengaku bahwasanya mereka tidak mendapat perlindungan dari PBB. Meski pasukan penjaga perdamaian yang dikerahkan lembaga itu menyadari kejahatan yang telah terjadi di Srebrenica. Dikutip dari DW, ada juga kesaksian dari para
kurban, di mana para penyintas menceritakan bagaimana pasukan Serbia Bosnia telah memaksa Muslim Bosnia untuk menggali kuburan mereka sendiri dan kemudian menembak mereka sampai mati. 27 tahun setelah pembantaian terjadi, jasad-jasad korban pembantaian Srebrenica masih terus ditemukan. Pihak berwenang di kota itu juga masih kerap menemukan kuburan massal yang berisi korban-korban pembantaian. Yang terbaru yaitu pada tahun 2021, sebanyak 19 jasad korban pembantaian Srebrenica ditemukan dalam sebuah kuburan. Mahkamah Internasional sudah menetapkan tragedi pembantaian di Srebrenica ini merupakan genosida. Sejauh ini 47 orang telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag dan pengadilan di Bosnia Herzegovina dengan lebih dari 700 tahun penjara, ditambah 4 hukuman seumur hidup untuk kejahatan terkait Srebrenica. Nah, mantan kepala militer Serbia Bosnia yaitu Ratko Mladic saat ini mengajukan banding terhadap vonis hukuman seumur hidupnya terkait genosida Srebrenica dan juga kejahatan lainnya. Nah, sejarah hari ini menyajikan peristiwa kelam akibat peperangan, yaitu pada 11 Juli, di mana dunia mengenang sebagai Hari Pembantaian Srebrenica, di mana lebih dari 800 pria dewasa dan anak laki-laki Muslim Bosnia dibunuh oleh tentara Serbia saat Perang Serbia Bosnia pada tahun 1995. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai tragedi pembantaian yang terjadi kepada kaum muslimin yang pernah terjadi di Bosnia Herzegovina. Semoga yang sedikit ini dapat menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.